Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita bisa melaksanakan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan forum kita adalah forum yang diberkahi oleh Allah. Kita akan membahas tentang fikih bermadhab. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 117. Jadi ketika buku ini saya tulis, saya menyebutkan beberapa bab dalam buku ini. Salah satunya adalah bab tentang bagaimana etika bermadhab. Kemudian setelah selesai ditulis, kita menentukan judul bukunya. Ada banyak pilihan judul buku. Ada fikih ikhtilaf, ada fikih bermadhab, kemudian pengantar ijtihad, etika dalam meminta fatwa, dan seterusnya. Dari sekian banyak judul bab itu, nampaknya yang lebih layak untuk dijadikan sebagai judul buku adalah fikih bermadhab. Itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa buku yang kita bahas ini berjudul fikih bermadhab. Yang itu sebenarnya merupakan cuplikan dari salah satu judul bab yang ada di buku tersebut. Sebenarnya metode semacam ini tidak jauh dari bagaimana para ulama dalam memberikan nama untuk surat dalam Al-Quran. Menurut sebagian pendapat bahwasanya surat dalam Al-Quran namanya merupakan hasil ijtihad. Sebagian dari nama-nama surat dalam Al-Quran merupakan hasil ijtihad. Mereka memberikan nama dengan mencuplik salah satu kata yang ada dalam surat itu. Seperti surat An-Nas yang di situ ada kata An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Atau surat Al-Falaq yang di situ ada kata Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Atau surat An-Nasr karena di situ ada kata Nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan yang lainnya. Sehingga kita mengenal ada surat Asy-Syams, Ad-Duha, Al-Qari'ah, dan aneka surat-surat yang kita kenal. Penamaan itu dengan mencuplik salah satu kata yang ada dalam surat tersebut. Maka demikian pula judul buku ini kami beri nama fikih bermadhab dengan mengambil salah satu judul bab yang ada dalam buku tersebut. Tayyib. Kemudian di sini kami berikan pengantar bahwa tolong bedakan antara madhab dengan bermadhab. Bedakan antara kata madhab dengan kata bermadhab. Madhab adalah sebuah metodologi tertentu dalam memahami agama, dalam memahami fikih-fikih dalam agama. Memahami ijtihad yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang bagaimana cara beribadah. Sedangkan bermadhab berarti mengikuti suatu metodologi tersebut. Mengikuti salah satu metodologi tersebut. Dengan demikian, istilah bermadhab berarti mengikuti madhab. Sedangkan madhab adalah sesuatu yang sudah ada di alam ini. Istilah bermadhab itu adalah mengikuti madhab. Sedangkan madhabnya sudah ada di alam ini. Artinya bermadhab itu bukan membuat madhab yang baru, tetapi mengikuti madhab yang sudah ada. Bermadhab yang kami maksud adalah mengikuti madhab yang sudah ada, bukan membuat madhab yang baru. Baik. Dan dalam buku ini, kami tidak membahas tentang pengenalan terhadap madhab. Sehingga kita tidak kenalkan madhab Hanafi itu kayak gimana sih? Tokohnya siapa saja? Kemudian referensinya bagaimana? Sejarah munculnya madhab Hanafi itu bagaimana? Kemudian perkembangannya di di dunia ini seperti apa? Kita
tidak membahas itu. Demikian pula dalam mazhab yang lain. Kita juga tidak membahas tentang mazhab Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hambali, tentang bagaimana perkembangannya, sejarah lahirnya, kemudian pertumbuhannya, tokohnya siapa saja dari masing-masing abad. Kita tidak membahas itu. Karena itu di buku ini kami tidak mengupas tentang biografi ulama mazhab. Sehingga kami tidak mengupas biografi Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad. Meskipun di sebagian tempat kami sebutkan beberapa keterangan tentang mazhab, namun itu yang berkaitan dengan etika dalam bermadhab. Di bab fikih bermadhab, kita akan mengupas tentang etika dalam mengikuti mazhab. Ketika kita mengikuti mazhab, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kedepankan? Baik, berikut beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih bermadzhab. Catatan yang pertama, tentang pengertian mazhab. Istilah mazhab berasal dari kata dasar dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, yang secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama, bimakna al-hasan wan nadarah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Berdasarkan makna ini, maka emas disebut dengan kata az-zahab. Al-fiddah wal-zahab, perak dan emas. Az-zahab artinya emas. Kenapa emas disebut zahab? Karena dia sesuatu yang bagus, yang indah, menarik untuk dipandang, menarik untuk dimiliki. Dan dulu ada seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi. Dikenal demikian karena beliau adalah orang yang sangat brilian, cerdas, hafalannya luas, dan memiliki tulisan-tulisan yang bagus, sehingga dikenallah sebagai Az-Zahabi. Kemudian makna yang kedua, kata zahab bisa bermakna mahallu zihab. Mahallu az-zihab. Oleh sebab itu mazhab Syiah artinya adalah alur perjalanan. Mahallu zihab artinya alur perjalanan. Mazhabu fulan berarti alur perjalanan fulan. Mazhab X berarti alur perjalanan X, dan begitu seterusnya. Ini makna kata mazhab secara bahasa. Kami ulang, asal usulnya berasal dari kata apa? Zahab, yang memiliki dua makna, bisa bermakna sesuatu yang indah atau bisa bermakna alur perjalanan. Dan begini, definisi bahasa itu bisa jadi ada hubungannya dengan definisi secara istilah, dengan hubungan yang dekat, dan bisa jadi hubungannya cukup jauh dengan definisi istilah. Dan definisi istilah untuk madhab dengan kaitannya dengan definisi bahasanya itu memiliki hubungan yang cukup dekat. Sehingga coba kita lihat secara istilah. Para ulama memberikan banyak definisi untuk kata madhab. Di antaranya yang saya kutip di sini adalah keterangan Abul Khitab. Madhabul insan ay ma qalahu au dalla alaihi bima yajri majral qawli min tanbihin au ghairihi. Yang disebut dengan madhabnya A berarti maqalahu, apa yang dinyatakan oleh A, pendapatnya A. Au dalla alaihi ma yajri majral qaul min tanbih, atau keterangan yang menunjukkan pendapatnya. Misalnya dia ngasih tanbih, ngasih peringatan berupa peringatan au ghairi dzaliki au ghairihi, atau yang lainnya. Jika tidak menunjukkan pendapatnya, lam tajus idhafatuhu ilaihi, maka tidak boleh disebut sebagai madhabnya, tidak boleh dinisbahkan kepadanya. Ini tidak menunjukkan pendapatnya, maka jangan sebut sebagai madhabnya. Contohnya gimana? Ini sering diperingatkan oleh para ulama ya. Ketika orang membaca
buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti misalnya membaca Majmu' Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya karakter kalau membahas sesuatu suka istidrad. Apa itu, Pak? Keluar dari tema dan kadang terlalu jauh. Sehingga misalnya bahas masalah fikih fikih tentang sholat. Lalu makna sholat, di antara penyebutan sholat dalam Al-Quran adalah sholat disebut dengan al-iman. Nanti kemudian beliau menyimpang terlalu jauh membahas iman dan kaitannya dengan amal hamba. Dibahas. Padahal ini sebenarnya bahas sholat. Tapi membahas akidah dulu tentang masalah iman dan kaitannya dengan amal hamba. Nah, model seperti ini disebut dengan istitrad. Dan terkadang beliau menyebutkan pendapat tokoh yang lain yang menyimpang. Misalnya sedang mengutip keterangan Mu'tazilah. Mu'tazilah punya pendapat seperti ini dan dasar mereka kayak gini, landasan logikanya seperti ini, dalil-dalilnya kayak gini. Beliau sedang mengutip keterangan Mu'tazilah. Bagi orang yang nggak paham ketika dia membaca cuplikan, seolah-olah Syekhul Islam sedang mendukung Mu'tazilah. Loh, ini pendapatnya Syekhul Islam kok kayak gini? Ini akidahnya Mu'tazilah. Ya, tunggu dulu. Beliau sedang mengutip keterangan tokoh Mu'tazilah. Ya, karena beliau jelas bukan Mu'tazilah, beliau Ahlussunnah yang tidak sejalan dengan Mu'tazilah. Demikian pula sekte Ahlul Kalam dan yang lainnya. Baik. Sehingga itu tidak menunjukkan pendapatnya. Maka kita tidak boleh katakan Syekhul Islam berpendapat demikian. Ya, karena kemarin kita menjumpai ada salah satu cuplikan ya, yang mengutip dari Majmu' Fatawa. Kemudian dia nisbahkan kepada Asy'ariyah. Lalu disimpulkan bahwasanya Ibnu Taimiyah adalah Asy'ariyah. Ini jelas keliru. Karena beliau sendiri tidak sejalan dengan Asy'ariyah misalnya. Baik. Sehingga kembali kepada keterangan Abul Khitab bahwa sesuatu apabila tidak menunjukkan pendapat seseorang karena dia sedang mengutip pendapat orang lain, maka tidak boleh dinisbahkan kepadanya, artinya tidak boleh disebut sebagai madhabnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan beberapa definisi bermadhab. Kemudian beliau memberikan kesimpulan. Al-manhajul fiqhi alladhi salakahu faqihun mujtahid. Yang disebut dengan madhab adalah metodologi fiqhiyah. Al-manhaj al-fiqhi alladhi salakahu faqihun mujtahid, yang ditempuh oleh seorang ulama mujtahid. Ikhtassa bihi min bainil fuqaha, yang membedakan dari ulama yang lain. Sehingga pendapatnya ini berbeda dengan ulama yang lain. Baik, Anda kasih catatan ini ya. Ikhtassa bihi min bainil fuqaha, yang membedakan dari ulama yang lain. Karena itu sesuatu yang menjadi ijma' seluruh ulama tidak bisa kita katakan sebagai madhab salah satu ulama. Misalnya kita tidak boleh mengatakan seperti ini. Madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya nggak perlu nyebut madhabnya Syafi'iyah, Pak. Semua kaum muslimin mengatakan sholat 5 waktu hukumnya wajib. Khamr itu haram adalah bagian dari madhab Syafi'iyah. Anda nggak perlu mengatakan seperti itu. Karena haramnya khamr adalah pemahaman seluruh kaum muslimin. Wajibnya puasa Ramadan bagian dari mazhab Syafi'iyah. Oh enggak, jangan seperti itu. Karena sesuatu yang sudah menjadi ijma', kesepakatan seluruh umat, tidak boleh dinisbahkan kepada salah satu mazhab. Sebab mazhab itu ikhtassa bihi min bainil fuqaha. Mazhabnya fulan adalah metodologi fiqhiyah yang dimiliki oleh fulan, dan itu berbeda dengan apa yang diikuti oleh ulama yang lain. Adda bihi ila ikhtiyari jumlatin minal ahkam fi majali ilmil furu', yang berpengaruh terhadap
pilihan sejumlah hukum yang berpengaruh, memberikan pengaruh terhadap apa? Pilihan sejumlah hukum. Karena beliau menggunakan metodologi ini, maka pilihan hukum beliau jadinya seperti ini. Fi majali ilmil furu' dalam masalah fikih cabang. Ya. Dan ini beliau sebutkan dalam kitab Al-Madkhal ila Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Yang ini merupakan salah satu buku rujukan kami dalam menulis fikih bermadhab. Baik, sehingga dari beberapa definisi yang tadi kita cantumkan, baik definisi Abul Khitab maupun kesimpulan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, kita bisa membuat beberapa kesimpulan terkait batasan madhab dan fikih dan bagaimana bermadhab. Yang pertama, ruang lingkup kajian madhab adalah kajian fikih. Masail fiqhiyah. Ruang lingkup madhab dalam kajian fikih, kami ulang ya. Ruang lingkup madhab dalam kajian fikih adalah masail fiqhiyah. Al-masail al-fiqhiyah. Permasalahan fikih. Sehingga tidak berkaitan dengan keberadaan firqah. Kelompok-kelompok pemikiran seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Sehingga yang kita kenal ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Itu adalah mazhab dalam kajian fikih. Maka ruang lingkupnya pada masail al-masail al-fiqhiyah. Tidak berkaitan dengan firqah-firqah atau kelompok yang tadi kita sebutkan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwasannya mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah dalam berakidah mengikuti paham Asy'ariyah. Ada juga yang beranggapan bahwasanya mazhab Hanafi dalam berakidah mengikuti paham Maturidiyah. Ini merupakan anggapan yang salah karena semua paham itu muncul dari penggunaan ilmu kalam dalam membangun ideologi. Semua paham-paham itu, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya, muncul sebagai pengaruh dari penggunaan ilmu kalam dalam membangun ideologi. Sehingga kalau kita mengenal istilah paham kalamiyah yang menggunakan ilmu kalam, ulama memahami istilah paham ilmu kalam itu mengarahnya adalah kepada Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, dan aneka firqah-firqah terkait masalah ideologi. Yang kita tahu bahwasanya ideologi ini, paham-paham tadi, lebih banyak dibangun di atas latar belakang ilmu kalam. Adapun mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali muncul dari perbedaan ijtihad dalam masalah fikih. Dan mana yang lebih dulu? Asy'ari atau Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah? Jawabannya mazhab itu jauh lebih dulu. Asy'ari ya, muncul di abad 4 ya. Awal-awal abad 4 Hijriyah. Ya meskipun Mu'tazilah datang lebih awal. Karena Asy'ari muncul belakangan setelah Mu'tazilah. Baik. Kita tidak sedang bahas itu. Namun kalau kita perhatikan, ini datangnya lebih dulu. Mazhab datangnya lebih dulu dibandingkan paham-paham ideologi tadi. Maka bagaimana mungkin itu disinkronkan? Sehingga yang ada adalah ada sebagian ulama yang mengikuti paham ini. Ada sebagian ulama lagi yang mengikuti paham B, paham C, dan seterusnya. Dr. Abdus Salam Asy-Syuwair mengingatkan kesalahpahaman ini dan beliau mengatakan, laqad sada 'inda ba'dhin nas anna al-madhhab al-fulani yatabannahu ahlul firqah al-fulaniyah min dhawil i'tiqad al-kalami. Sudah tersebar di sebagian masyarakat bahwa mazhab A mengadopsi paham ideologi ilmu kalam tertentu.
Faja'alu ashab Abi Hanifah yattabi'una Aba Mansur al-Maturidi wa ashabu Malik wa Syafi'i yattabi'una Abul Hasan al-Asy'ari. Sehingga mereka menganggap bahwasanya penganut mazhab Abu Hanifah mereka mengikuti pahamnya Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan mazhabnya para penganut Malikiyah, para penganut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari. Lalu beliau mengatakan, "Walaysa dzalika kadzalik." Fama Abu Mansur wala Abul Hasan wala ghairuhum illa qad ja'u ba'dal a'immah bi azminatin tiwal. Dan realitanya tidak demikian. Abu Mansur al-Maturidi, Abul Hasan al-Asy'ari, dan para tokoh-tokoh pemikiran yang lainnya, mereka itu datang belakangan setelah para ulama 4 mazhab bi azminatin tiwal, dalam jarak waktu yang sangat jauh. Ya. Sehingga tokoh-tokoh itu baru muncul jauh belakangan setelah masa para imam madhab. Fanisbatu hadhil madhahibil fiqhiyah li hadhil madhahib kalamiyah min asyadil kadhib. Lalu beliau tegaskan, maka mengkaitkan antara madhab para ulama fikih dengan aliran-aliran pemikiran ilmu kalam ini termasuk kedustaan yang besar. Tidak ada hubungannya kok dikaitkan. Syafi'iyah itu Asy'ari. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Kenapa dikaitkan? Sehingga ketika mengkaitkan itu sama dengan yaitu bentuk kesalahpahaman dalam memahami madhab yang ada dalam realita kehidupan kita. Baik. Kemudian yang kedua, bahasanya madhab hanya berlaku untuk masalah yang belum disepakati, serta berlaku juga untuk permasalahan yang bersifat absolut, bagian dari agama. Absolut bagian dari agama. Afwan ya. Ini mungkin yang lebih tepat, tidak berlaku. Saya ulang ya. Mazhabnya berlaku untuk masalah yang belum disepakati dan tidak berlaku untuk permasalahan yang bersifat absolut bagian dari agama. Ma'lum minad-din bid-darurah. Adapun masalah yang disepakati tidak bisa disebut sebagai bagian mazhab apapun. Masalah yang disepakati tidak bisa disebut sebagai bagian dari mazhab apapun. Ada banyak hukum yang disepakati oleh umat Islam atau bersifat absolut bagian dari agama. Misalnya tadi kita sebutkan wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, haramnya khamar, haramnya babi, bangkai, haramnya zina dan sebagainya. Kita tidak bisa menisbahkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, zina hukumnya haram. Pak, nggak usah nyebut mazhab, Pak. Ini sudah menjadi hal yang seluruh kaum muslimin paham. Hukum-hukum semacam ini tidak bisa dinisbahkan atau disandarkan ke mazhab apapun. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengatakan sholat 5 waktu hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali makan riba hukumnya haram. Ya, tidak perlu seperti itu. Al-Qarrafi mengatakan, la yuqal hadha madhabu Malikin aw Syafi'i illa fima yakhtassu bihi. Tidak boleh dikatakan ini mazhab Malik, ini mazhab Syafi'i kecuali untuk pendapat yang menjadi ciri khasnya. Li'annahu zahirul lafzi fil idhafati wal ikhtisas. Karena ya, itulah makna yang tergambar dalam penggunaan istilah penisbatan. Kenapa dinisbahkan ke Syafi'iyah? Ya karena dia beda sama yang lain. Karena beda sama yang lain. Kalau tidak ada yang beda, sama semua, ya berarti semuanya punya hak yang sama untuk memiliki pendapat itu, maka tidak bisa dinisbahkan kepada salah satu. Contoh sederhana seperti ini ya. Benda milik pribadi bisa dinisbahkan kepada pemiliknya. Ini HP milik siapa? Oh, ini HP milik si A.
Ya, memang karena si A pemiliknya. Ini HP-nya A. Begitu kan? HP-nya A. Kenapa? Ini karena memang milik pribadi A. Sungai ini milik siapa? Milik A, B, C atau siapa? Ya ini nggak bisa kita nisbahkan milik A, milik B, milik C. Tapi dia berada di depan rumahnya A. Dia berada di belakang rumahnya B. Tidak bisa dinisbahkan demikian. Sebab sungai ini milik siapa? Semua orang punya hak untuk memanfaatkannya. Tidak milik siapapun. Baik. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Ahmad Ad-Dardir, ulama Malikiyah. Al-ahkamul lati nassa syari'u 'alaiha fil Qur'an aw fis sunnah la tu'addu min madhhabi ahadin minal mujtahidin. Hukum yang telah ditegaskan syariat dalam Al-Qur'an atau sunnah tidak bisa dinilai sebagai pendapat ulama mujtahid manapun. Sehingga Quran misalnya mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat. Madhabnya fulan adalah wajibnya menegakkan salat. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah ahkam allati nassas syari' 'alaiha. Hukum yang telah ditegaskan oleh syariat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, dua batasan ini penting untuk diperhatikan. Jadi mazhab itu berkaitan dengan masail fiqhiyah, dan yang kedua mazhab itu berkaitan dengan permasalahan yang tidak disepakati atau bukan permasalahan yang minad din bid darurah, bagian dari agama yang dipahami oleh semua orang. Wallahu a'lam, semoga bisa dipahami dengan baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian catatan yang kedua. Catatan yang kedua ini berbicara tentang sejarah munculnya mazhab. Berbicara tentang sejarah munculnya mazhab, dan ini cukup panjang. Karena itu, agar nanti pembahasan kita lebih menyatu, maka kami mohon izin agar catatan yang kedua ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, silahkan. Baik, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan bertanya di luar tema. Ustadz, bagaimanakah hukumnya memberikan pinjaman berupa uang kepada teman kita yang non-muslim, di mana kita mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membuka bisnis ternak babi? Apakah boleh memberikan pinjaman semacam ini, atau jika tidak untuk kerjasama dalam bisnis semacam ini, itu gimana ya Ustadz? Karena kan dalam agama kita babi itu adalah haram. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Madzhabnya siapa?
Mazhab Syafi'iyah atau mazhab Hambali atau mazhab, kita tidak bisa menisbahkan seperti itu ya. Karena babi haram adalah sesuatu yang ma'lumun minad din bid-darurah. Semua orang paham, kaum muslimin paham kalau babi adalah haram, sehingga tidak bisa kita nisbahkan kepada mazhabnya tokoh tertentu. Selanjutnya, bolehkah bermuamalah dengan orang kafir? Bermuamalah dengan non-muslim hukumnya diperbolehkan dalam hal yang mubah. Dengan catatan selama non-muslim itu tidak dalam keadaan sedang memerangi kaum muslimin. Ya. Kalau dia sedang memerangi kaum muslimin, ya kita harus menghindarinya sehingga tidak boleh berinteraksi dengan dia kecuali jika mendapatkan izin dari pemerintah kaum muslimin. Baik. Kita dalam kondisi normal semacam ini seperti di Indonesia, antara muslim dengan non-muslim tidak ada ketegangan apapun, dan sehingga bermuamalah dengan mereka adalah hal yang hukumnya diperbolehkan. Namun di situ ada batasannya, yaitu dalam hal yang mubah. Apabila muamalah itu termasuk di antara bentuk mendukung maksiat, maka terlarang bagi kita untuk melakukannya. Sehingga kalau Anda tahu, dan Anda memang betul-betul tahu, bahwa nanti dana ini akan dipakai modal untuk ternak babi, haram bagi Anda untuk ikut terlibat di sana. Baik memberi utang maupun memberi modal. Tapi kalau mau dipakai untuk usaha hal yang mubah, misalnya ternak ayam, atau ternak lele, atau ternak kambing, atau yang lainnya, silahkan. Anda mau bekerja sama dengan non-muslim, atau dengan kaum muslimin, silahkan. Tapi kalau ternak babi, jelas ini tidak diperbolehkan. Anda ngasih utang tidak boleh, karena termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Hamba Allah dari Bengkulu, Ustaz. Silakan. Iya, Ustaz, seperti ini. Bermadhab tapi tadi ya, Ustaz ya. Kita ini kebetulan seperti yang pernah saya tanyakan saat yang lampau itu, kita ini sendirian datang dan juga belakangan datang. Komplek di sini itu sudah semua mengakunya Syafi'iyah atau Syafi'iyah seperti itu. Setiap ada kejadian takziah atau meninggal, otomatis terjadi 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Dan khususnya saya tuh pasti diundang untuk mengisi tausiah seperti itu, Ustaz. Bila saya menyampaikan sesungguhnya yang Syafi'i seperti itu tuh selalu ditolak. Kita ini Syafi'i bukan seperti itu. Kita ini takziah, yasinan seperti itu. Sikap kita itu untuk menghadapi seperti itu gimana ya, Ustaz? Sedangkan mayoritas tuh yang kita hadapi ini orangnya awam. Sedangkan tokoh-tokohnya ya sudah mempelajari seperti itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Siapa saya kalau saya ketika mengungkapkan bermadhab seperti itu, gimana tuh Ustaz? Cara saya menyikapinya yang sesuai syariat. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik. Permasalahan ini sudah menjadi masalah yang ada sejak lama ya. Sehingga terjadi perbedaan antara irhamkallah. Terjadi perbedaan antara mereka yang ingin mengadakan peringatan kematian dengan yang tidak mengadakan peringatan kematian. Itu sudah menjadi masalah yang cukup lama. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian sampai sekarang permasalahan itu masih selalu ada di tengah masyarakat. Baik. Perbedaan ini adalah sebuah realita. Sehingga kalau mau diseragamkan di negara kita, nampaknya hampir mustahil. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama adalah dalam urusan muamalah yang mubah. Kita tetap berinteraksi dengan siapapun, baik yang sepaham dengan kita maupun yang beda pendapat dengan kita. Sehingga mau transaksi jual beli, mau transaksi sewa, mau transaksi yang lain,
Baik, kita tidak ada masalah dengan siapapun. Yang kedua, untuk kegiatan keagamaan yang disyariatkan seperti sholat jamaah atau kajian atau kegiatan keagamaan yang lainnya yang sifatnya disyariatkan, kita bergabung bersama. Sehingga si A dengan si B sama-sama sepakat forum ini adalah forum yang baik, bergabung bersama. Alhamdulillah dengan cara semacam ini semoga bisa menyatukan batin. Yang ketiga, dalam hal yang menurut kita ini tidak boleh, menurut mereka ini disyariatkan. Maka jika Anda berada di posisi sebagai orang yang mengatakan ini tidak boleh, Anda tidak boleh ikut bergabung. Tidak boleh ikut bergabung. Karena dalam keyakinan kita ini tidak boleh. Dan orang diizinkan untuk mengamalkan, berbuat sesuai dengan keyakinannya. Karena itu kadang kita terheran ya. Kalau ada orang yang nggak ikut, kemudian dia dipaksa. Kalau tetap nggak ikut, maka nanti dia diboikot. Apa haknya dia memboikot? Si A punya keyakinan bahwa praktek seperti ini tidak boleh. Kalau dia dipaksa ikut, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinannya. Dan tentu saja yang namanya pemaksaan ini berarti sikap tidak toleran. Ya, seharusnya dihargai. Oh, dia nggak mau yang seperti ini. Ya sudah, itu urusan dia. Jangan dipaksa. Ketika dia dipaksa, maka itu akan membuat dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Sehingga dia menjadi sangat tidak nyaman. Dia berontak untuk melakukan itu. Maka sekali lagi saya terheran kalau ada orang yang dia punya keyakinan bahwa praktek ini, amalan ini menurut si A ini adalah nggak boleh dilakukan. Tapi oleh tetangganya, oleh masyarakatnya, dia dipaksa. Kalau tidak, dikucilkan. Sebenarnya praktek yang terjadi, hakikat yang terjadi adalah ini bentuk pemaksaan terhadap ideologi. Tidak boleh yang seperti itu. Berarti ada sikap intoleransi, tidak toleran. Karena si A ini dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ideologinya. Baik, ini kaidah interaksi secara umum. Sehingga bentuk toleransi di situ adalah masing-masing silahkan menjalani sesuai keyakinannya dan tidak boleh memaksa antara satu dengan yang lain. Tidak boleh memaksa antara satu dengan yang lain dan dihargai ketika orang tidak boleh mengganggu ya. Orang melakukan A, orang melakukan B. Baik. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita berdiskusi membahas masalah ini? Jawabannya diperbolehkan. Diskusi terbuka peluang luas, peluang lebar untuk membahas masalah apapun. Jangankan masalah seperti ini, bahkan masalah beda agama, boleh nggak didiskusikan? Boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Ya. Bahwasanya ketika berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan berdakwah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwah dengan hikmah, memberikan mau'izah hasanah dan dengan jidal. Jidal itu terjadi kapan? Jidal artinya debat ya. Terjadi ketika ada perbedaan pendapat yang tidak bisa dikompromikan dengan dakwah bil hikmah. Ketika tidak bisa dengan bil hikmah atau mau'izah hasanah, maka dengan jidal, adu argumen. Kamu melakukan seperti ini, argumennya apa? A, B, C. Baik, menurut kami perbuatan ini dilarang. Argumennya X, Y, Z. Nah, orang kan punya akal. Dengan akalnya itu dia bisa menimbang. Dari dua argumen ini, mana yang lebih mendekati kebenaran? Bagi sebagian orang yang dia lebih mengedepankan hawa nafsu, menurut dia, apapun yang kalian katakan, nggak kami terima. Kami punya pendapat seperti ini. Ya, maka kita bisa menilai, ya kalau seperti itu caranya, mau diskusi dengan cara apapun, nggak mungkin bisa menemukan titik terang. Diskusi itu tujuannya apa? Dalam rangka untuk menemukan titik terang. Sehingga satu dengan yang lain mempengaruhi dari sisi pemikiran, bukan pemaksaan. Ya. Maka disinilah kenapa
diskusi dalam masalah ini tidak dilarang. Sehingga kok kayak gini dibahas toh Pak? Ini kan sudah menjadi khilaf sejak masa silam. Apakah kemudian ketika terjadi khilaf nggak boleh dibahas? Kalau dibahas nggak masalah. Tapi kalau memaksa yang nggak boleh. Dan bedakan dua hal ini ya. Pemaksaan dengan membahas. Kita membahas itu tidak memaksa. Tapi menyampaikan argumen. Menurut saya ini tidak boleh karena alasannya kayak gini. Menurut saya ini wajib karena alasannya kayak gini. Jadi ketika orang tahu argumennya, nah saling mempengaruhinya itu dari sisi mana? Pemikiran, pemahaman. Dipengaruhi dari sisi logika dia, dipengaruhi dari sisi hatinya. Kalau pemaksaan kan tidak, hatinya berontak, dipaksa. Kalau enggak, kamu dikucilkan. Ini salah. Sehingga bedakan antara pemaksaan dengan adu argumen. Nah, untuk diskusi terbuka lebar. Maka dulu Nabi SAW berdebat dengan non-muslim, berdebat dengan Yahudi, berdebat dengan Nasrani. Demikian pula para sahabat, mereka berdebat dengan Yahudi Nasrani. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij, Ibnu Abbas sebagai ujung tombak berdebat dengan Khawarij. Ibnu Abbas tidak memaksa Khawarij, tapi beliau datang. Lalu Khawarij ditanya, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan para sahabat? Lalu mereka mengatakan, ada 3 sebab. Sebutkan. 1, 2, 3. Ibnu Abbas itu masih tanya lagi. 3 ini saja? Yang lain ada silahkan. Enggak ada, hanya 3 ini saja. Dalam dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij, beliau itu mempersilahkan, apa argumen kalian? Disebutkan 3 kan? Sudah? Ibnu Abbas masih minta tambah. Ada yang lain enggak? Apakah cuma 3 ini saja? Cukup 3 ini saja. Sudah? Selesai kalian menyampaikan argumen, sekarang dengarkan saya. Dibantai satu-satu itu. Pertama, kalian berpendapat demikian. Dijelaskan. Ini keliru, yang benar kayak gini, penjelasannya seperti ini. Sampai selesai yang ketiga. Dari 3.000 Khawarij, yang tobat 2.000. Yang tobat 2.000. 1.000 masih bertahan. Nah, 1.000 ini baru dipaksa oleh Ali bin Abi Thalib. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan gak ada satupun dari 1.000 ini yang ditinggalkan hidup. Semuanya mati dalam perang Nahrawan. Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukan untuk memerangi Khawarij. Dan tidak ada satupun yang ditinggalkan hidup. Semuanya mati ketika peristiwa perang Nahrawan. Yang 2.000 mereka bertobat dari hasil debat dengan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika terjadi penyimpangan dan perbedaan, didiskusikan, diperdebatkan, itu bukan sesuatu yang tercela. Maka kalau ada orang yang menganggap ini sudah terjadi khilaf sejak masa silam, gak usah diperdebatkan. Kalimat ini salah dari awal. Perbedaan itu boleh diperdebatkan, boleh didiskusikan, tapi tidak boleh dipaksakan. Dan itu 2 hal yang berbeda. Dalam perbedaan agama, Allah Ta'ala nyatakan, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Gak ada paksaan dalam masalah agama. Sudah jelas perbedaan antara ar-rusydu minal ghayy. Maka dulu ketika ada sebagian orang kafir yang mau masuk Islam, diminta oleh Nabi SAW, pertimbangkan dulu. Sampai kau yakin ini benar. Ketika dia yakin, dia baru masuk Islam. Ada salah satu pemimpin Bani Hanafiyah ya, yang berasal dari Bani Hanafiyah. Ini kan dulu pernah jadi tawanan. Akhirnya setelah ketemu Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Islam, sampai akhirnya orang ini tertarik untuk masuk Islam. Sumamah ini tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya Sumamah masuk Islam. Dan itu setelah mempertimbangkan beberapa hari. Diskusi dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat. Akhirnya setelah dia menemukan titik terang, ini adalah agama yang benar, kemudian dia masuk Islam. Abul As bin Rabi, menantunya Nabi SAW, pernah menjadi tawanan. Lalu Zainab, putri Rasulullah SAW,
memberikan kepada ayahnya kalung yang itu peninggalan Khadijah. Diberikan oleh Zainab. Zainab ini istrinya Abul As. Tolong bebaskan suami saya dan ini tebusannya. Nabi SAW ketika melihat kalung itu kan menangis. Teringat putrinya, Zainab putri pertama ya. Beliau menangis, akhirnya Abul As dibebaskan. Ketika Abul As dibebaskan, beliau sudah berada di Madinah selama sekian hari, melihat bagaimana suasana kaum muslimin. Tertariklah untuk masuk Islam. Dan beliau tidak masuk Islam di Madinah. Pulang dulu ke Mekah. Sampai di Mekah, beliau menyatakan, aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu balik ke Madinah. Kenapa pernyataan itu tidak disampaikan di Madinah? Pernyataan masuk Islam tidak disampaikan di Madinah karena khawatir ada dugaan Abul As masuk Islam karena dipaksa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ketika itu posisinya sebagai apa? Tawanan. Maka setelah bebas, pulang dulu ke Mekah. Sudah, ini kan sudah berada di posisi aman. Kalau mau gabung sama orang kafir, mudah. Gak ada paksaan apa lagi. Gak ada paksaan apapun. Lalu beliau menyatakan masuk Islam di Mekah. Kemudian setelah itu balik lagi ke Madinah, menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Itu contoh bahwa dulu Rasulullah SAW dalam masalah agama terkadang sebagiannya dipengaruhi dengan cara seperti ini. Dengan cara diajak diskusi, diajak debat, akhirnya dia mau masuk Islam. Maka adanya perbedaan itu bukan berarti menutup peluang untuk diskusi, peluang untuk dibuat dialog. Sehingga kita boleh berdiskusi, kita boleh berdialog dalam masalah perbedaan itu. Ada orang mau mengikuti silahkan, nggak mengikuti juga silahkan. Tapi kalau memaksa, nggak dilarang. Memaksa itu bentuk intoleran. Alhamdulillah kalau Anda berada di lingkungan yang mereka tidak memaksa, tapi membuka diri untuk diskusi. Ketika Anda menyampaikan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya kegiatan semacam ini tidak diizinkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalaupun Anda tidak diterima, ya nggak jadi masalah. Sebab yang namanya diskusi, ya tetap peluangnya ada dua, antara diterima dengan tidak diterima. Bersabar untuk menyampaikan itu. Yang penting Anda jangan mengikuti kegiatan yang menurut keyakinan Anda itu dilarang, dan tidak perlu mengikuti jika memang itu dipaksakan, sebab bentuk pemaksaannya adalah tindakan yang tidak toleran. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan gini, Ustadz, ada sekeluarga, anaknya itu bermasalah karena kesalahan didik orang tua, tapi orang tua udah menyesal setengah mati lah, hanya Allah yang tahu penyesalan mereka. Nah itu anak itu bermasalahnya ngambil kendaraan orang ya segala macam lah, dan tapi orang tuanya mengembalikan membayar ganti rugi lah gitu. Nah apakah orang tuanya ini menanyakan apakah nanti misalnya salah satu orang tuanya itu meninggal dan meninggalkan harta waris, apakah yang pengeluaran orang tua itu untuk mengganti ganti rugi orang-orang lain itu menjadi pengurang bagi hak waris terhadap anak tersebut. Nah, kedua, ibunya tuh sampai takut trauma ketemu orang gitu karena didatengin orang terus ya karena anaknya ini. Dan apakah ibunya ini sampai menanyakan, bolehkah saya berdoa kepada Allah supaya Allah segera mencabut nyawa anak saya karena si ibu udah capek gitu, udah trauma, ketemu orang juga takut, ya apa segala macam gitu, Ustaz. Mohon nasihatnya nih Ustaz. Ini alhamdulillah orang tuanya ini mendengar ceramah Ustaz di televisi ini, tapi dia nggak berani untuk langsung bertanya. Terima kasih Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Memang salah satu di antara potensi musuh bagi orang tua adalah anaknya.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian, istri kalian atau anak kalian, aduwwan lakum, ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, karena itu waspadailah mereka. Sehingga dalam berinteraksi dengan anak, dengan keluarga, itu terkadang ada bagian di mana kita perlu mewaspadai, yang itu bisa menyebabkan anak kita berpotensi menjadi musuh kita. Dan salah satunya adalah ketika sang anak itu bikin masalah di lingkungan masyarakat, lalu membuat orang tuanya jadi malu, trauma, dan seterusnya. Kalau sampai itu terjadi dan Anda sudah beberapa kali mengalaminya, ketika orang tua bersabar dan berusaha untuk memperbaiki semampunya, maka insya Allah akan menjadi ladang dan tabungan pahala baginya. Selanjutnya, terkait pengeluaran yang sudah diberikan oleh orang tua untuk mengganti pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya. Apakah ini bisa menjadi pengurang warisan apabila Allah takdirkan sang orang tua ini meninggal dunia? Karena orang tua ini juga punya anak yang lain. Wallahu alam, saya tidak mengetahui keterangan dari para ulama terkait kasus ini. Jadi bagi saya ini satu kasus yang baru, ya. Sehingga saya mohon izin untuk mempelajari terlebih dahulu. Jika ada anak yang melakukan tindakan kriminal, lalu orang tua yang mengganti rugi, apakah itu bisa menjadi pengurang warisan ataukah tidak? Mohon untuk diberi waktu tunda, fanadhiratun ila maisarah, sampai mudah bagi saya untuk bisa mempelajarinya. Baik, kemudian yang kedua, bolehkah orang tua ini mendoakan agar anaknya dimatikan? Karena dia sudah merasa capek dalam menghadapi anaknya. Wallahu alam, memang orang tua punya hak untuk mendoakan keburukan bagi anak ketika anak dalam posisi durhaka. Dan salah satu di antara bentuk doa buruk itu adalah ketika memohon kepada Allah agar anaknya segera diwafatkan. Namun Anda juga perlu mempertimbangkan, kalaupun anak ini wafat dalam posisi dia belum bertobat, maka sang anak meninggal dalam keadaan membawa dosa durhaka kepada orang tua, pelaku tindak kriminal, dan ketika dia mati dalam kondisi itu, sebelum dia bertobat, dia mati dalam kondisi membawa predikat fasik. Sehingga masalahnya tidak hanya selesai di dunia, nanti akan berlanjut di akhirat, di mana anak ini akan menghadapi hukuman yang jauh lebih parah dibandingkan ketika di dunia. Karena itu, kalau masih memungkinkan ada pilihan yang lain, yaitu didoakan dengan doa kebaikan agar anak ini bertaubat, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sadar, sehingga dia meninggalkan seluruh pelanggaran itu dan berubah menjadi anak yang baik. Selama masih ada peluang untuk itu, kami sarankan pilih yang kedua. Ada satu kasus, ya. Semoga dengan doa orang tua yang tulus, ya, akan membuat sang anak bisa berubah. Ada satu kasus. Ini bukan orang tua, tapi guru. Pada waktu rapat penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Islam Madinah, UIM, ada salah satu mahasiswa yang dinilai bermasalah. Fulan ini masih bermasalah. Dia berasal dari Afrika. Nakal, jarang masuk, suka mendolimi temannya, dan aneka pelanggaran yang lainnya. Sampai akhirnya dalam rapat itu dosen sepakat mahasiswa ini tidak diluluskan karena akhlaknya nggak karuan. Dan UIM itu kan sistem paket, ya, nggak ada tugas akhir. Sehingga kalau ada orang yang dia kuliah dari semester 1 sampai semester 8, semua mata kuliahnya diikuti penuh
sesuai dengan paket, lulus. Nggak ada tugas akhir. Sudah? Kemudian dosen sepakat tidak diluluskan. Syekh bin Baz yang waktu itu ikut hadir dalam rapat. Beliau mengatakan, tunggu sebentar. Setelah itu beliau berdoa di forum itu. Beliau berdoa ya meskipun tidak dikeraskan. Memohon kepada Allah Ta'ala agar sang anak ini dibukakan, mahasiswa ini dibukakan hatinya dan menjadi mahasiswa yang baik, orang yang baik. Lalu beliau memohon kepada forum, saya minta tolong luluskan dia. Akhirnya karena Syekh bin Baz yang minta, diluluskan mahasiswa ini. Lulus. Dia dapat ijazah sebagai lulusan Universitas Islam Madinah. Sudah, pulanglah mahasiswa ini ke daerahnya di Afrika. Setelah sekian tahun, ada salah satu dai dari Saudi yang datang ke Afrika. Kemudian mendatangi daerah mahasiswa ini. Lalu tanya sama masyarakat, gimana kondisi masyarakat di sini? Masya Allah, kami merasa beruntung ada salah satu lulusan Madinah yang beliau itu berdakwah menjadi imam, tokoh masyarakat di tempat ini dan memberikan banyak perubahan. Sehingga banyak di antara kami yang mengenal Islam, dekat dengan syariat, tahu agama dari jasa beliau dan dakwah beliau. Akhirnya orang ini penasaran, bisa nggak saya dipertemukan dengan dia? Diantarkan, ketemulah mahasiswa tadi. Ketemu. Masya Allah, beliau kaget. Dulu dia mau divonis untuk tidak lulus, sekarang jadi dai kibar di daerahnya yang banyak memberikan perubahan bagi masyarakat. Doa itu Masya Allah bisa mengubah karakter sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka orang tua punya senjata doa, memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala membukakan hati sang anak dan memberikan kesempatan tobat bagi sang anak. Sehingga nanti dibalik keadaannya, yang pertama awalnya menjadi orang yang suka berbuat kriminal, kemudian dibalik menjadi orang yang suka berbuat baik, bahkan memperbaiki masyarakat. Ya mungkin untuk saat ini nama baiknya hilang, tapi kebaikan yang banyak bisa mengubur keburukan yang banyak. Kami berharap semoga dengan doa semacam ini nanti anak ibu akan bisa berubah menjadi baik. Dan dahulukan ini sebelum Anda berdoa memohon agar sang anak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.